Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video persiapan kompetisi Sains Nasional KSN 2021 bidang astronomi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal simulasi KSNP 2021. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pilihlah pernyataan yang benar. Pilih salah satu atau lebih. 1. Semakin tinggi temperatur suatu planet, maka semakin mudah planet tersebut kehilangan atmosfer. Yang kedua, atmosfer planet dalam tersusun atas partikel yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan atmosfer planet luar. Yang ketiga, planet luar dapat mempertahankan atmosfernya karena masanya yang besar dan jaraknya yang jauh dari matahari. Dan yang keempat yaitu, semakin besar planet, semakin mudah planet tersebut kehilangan atmosfer. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Untuk yang nomor 1, semakin tinggi temperatur suatu planet, maka semakin mudah planet tersebut kehilangan atmosfer. Itu benar, karena temperatur suatu planet berbanding lurus dengan akar dari rata-rata kuadrat kecepatan gas. Saat akar dari rata-rata kuadrat kecepatan gas lebih besar dari kecepatan lepas, maka gas yang terdapat di dalam atmosfer akan lepas. Untuk pernyataan yang kedua, atmosfer planet dalam tersusun atas partikel yang relatif lebih ringan dibanding dengan atmosfer planet luar. Hal ini salah, karena atmosfer planet luar biasanya terdiri dari molekul H, sedangkan atmosfer planet dalam biasanya terdiri dari N dan CO2, di mana hidrogen adalah salah satu unsur paling ringan. Lalu untuk pernyataan yang ketiga, planet luar dapat mempertahankan atmosfernya karena masanya yang besar dan jaraknya yang jauh dari matahari. Hal ini benar, karena jika massa planet besar, kecepatan lepas planet juga besar. Dan jika jarak planet jauh dari matahari, maka fluks yang diterima dari matahari lebih sedikit dan menyebabkan temperatur planet rendah. Maka, akar dari rata-rata kuadrat kecepatan gas yang ada di atmosfer juga rendah. Lalu untuk yang keempat, semakin besar planet, semakin mudah planet tersebut kehilangan atmosfer. Salah, karena semakin besar ukuran planet, maka massa planet juga semakin besar, dan kecepatan lepas planet juga semakin besar. Maka semakin banyak partikel atau gas yang tertarik oleh gravitasi planet dan membuat atmosfer planet. Jadi pernyataan yang benar yaitu nomor 1 dan 3, yaitu semakin tinggi temperatur suatu planet, maka semakin mudah planet tersebut kehilangan atmosfer, dan planet luar dapat mempertahankan atmosfernya karena masanya yang besar dan jaraknya yang jauh dari matahari. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Jika atmosfer bumi 50% lebih rapat daripada keadaan saat ini, maka pilihlah salah satu atau lebih. Yang pertama, cahaya matahari akan tampak lebih merah daripada keadaan sekarang, karena dengan bertambahnya kerapatan akan lebih banyak cahaya pada panjang gelombang biru yang dihamburkan ke segala arah. Yang kedua, cahaya yang sampai ke permukaan bumi akan semakin tampak berwarna biru. Yang ketiga, cahaya yang sampai ke permukaan bumi akan semakin tampak berwarna merah. Dan yang keempat yaitu, cahaya matahari akan tampak lebih biru daripada keadaan sekarang, karena dengan bertambahnya kerapatan akan lebih banyak cahaya pada panjang gelombang merah yang dihamburkan ke segala arah. Lalu kita masuk ke pembahasannya. Nah, semakin tebal gas atau debu, maka efek pemerahan akan semakin kuat. Panjang gelombang biru lebih banyak dihamburkan daripada merah. Jadi jawaban yang tepat yaitu nomor 1 dan 3, yaitu 1. Cahaya matahari akan tampak lebih merah daripada keadaan sekarang, karena dengan bertambahnya kerapatan akan lebih banyak cahaya pada panjang gelombang biru yang dihamburkan ke segala arah. Dan 3 yaitu, cahaya yang sampai ke permukaan bumi akan semakin tampak berwarna merah. Lalu kita lanjut ke soal yang ketiga. Konstanta Hubble H0 menyatakan laju pengembangan alam semesta saat ini.
Karena kesalahan dalam penentuan jarak beberapa galaksi yang digunakannya, Edwin Hubble mendapatkan nilai sekitar 500 km per sekon per megaparsek untuk H0. Nilai yang diterima sekarang oleh para astronom berdasarkan berbagai pengukuran adalah 70 km per sekon per megaparsek. Manakah pernyataan-pernyataan yang benar di bawah ini? Pilih salah satu atau lebih. 1. Laju pengembangan alam semesta menurut Hubble lebih cepat daripada seharusnya. Yang kedua, jarak galaksi-galaksi yang digunakan Hubble lebih jauh daripada seharusnya. Yang ketiga, umur alam semesta menurut Hubble lebih muda daripada umur sebenarnya. Dan yang keempat yaitu, jika sejak Big Bang alam semesta mengembang dengan laju konstan H0, maka menurut Hubble, ukuran alam semesta saat ini kurang lebih sepertujuh dari nilai yang diterima sekarang. Lalu kita masuk ke pembahasannya. Untuk yang pertama, konstanta Hubble menunjukkan kecepatan pengembangan alam semesta. Yang kedua, kesalahan Hubble dalam menentukan konstanta tersebut karena jarak galaksi yang digunakannya salah, lebih dekat dari yang seharusnya. Selain itu, galaksi yang diamati semasa Hubble hanya galaksi-galaksi dekat saja jika dibandingkan dengan hasil pengamatan yang modern. Yang ketiga, waktu Hubble yang sebanding dengan umur alam semesta dapat ditentukan dengan 1/H0. Yang keempat, pernyataan 4 bisa benar apabila yang dimaksud adalah jarak Hubble, yang menunjukkan jarak di mana galaksi menjauhi kita dengan kecepatan cahaya akibat pengembangan alam semesta. Ukuran alam semesta yang sebenarnya tidak dapat diketahui hanya dengan konstanta Hubble. Jadi jawaban yang tepat yaitu nomor 1 dan 3, yaitu laju pengembangan alam semesta menurut Hubble lebih cepat daripada seharusnya. Dan 3 yaitu umur alam semesta menurut Hubble lebih muda daripada umur sebenarnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara 4 pernyataan berikut, yang merupakan karakteristik materi antar bintang adalah pilih salah satu atau lebih. 1. Dalam besaran massa, materi antar bintang tersusun atas hidrogen, helium, dan sedikit unsur berat. Yang kedua, daerah hidrogen terionisasi terjadi akibat radiasi ultraviolet dari bintang panas di dekatnya. Ketiga, materi antar bintang dapat terkait dengan pembentukan dan kematian bintang. Dan yang keempat, hanya ada satu kelompok daerah dalam materi antar bintang, yaitu yang berhubungan dengan pembentukan bintang. Kita masuk ke pembahasannya. Penjelasan untuk masing-masing pernyataan. Yang pertama, ambigu. Jika yang dimaksud adalah diurutkan berdasarkan massa penyusun MAB, maka pernyataan 1 benar. Untuk pernyataan yang kedua, ionisasi hidrogen dapat terjadi akibat foton UV yang energinya berkesesuaian. Jadi pernyataan kedua juga benar. Yang ketiga, bintang terbentuk di daerah materi antar bintang yang sangat rapat, atau dikenal juga dengan molecular cloud. MAB dapat diperbarui oleh proses kematian bintang dan angin bintang. Jadi pernyataan 3 benar. Yang keempat, pernyataannya ambigu. MAB, terutama molecular cloud, memang terkait langsung dengan pembentukan bintang. Jadi di sini kita anggap pernyataan 4 benar. Nah, jadi semua jawaban tersebut benar. Pernyataan 1, dalam pencarian massa, materi antar bintang tersusun atas hidrogen, helium, dan sedikit unsur berat. Ini benar. Pernyataan 2, daerah hidrogen terionisasi terjadi akibat radiasi ultraviolet dari bintang panas di dekatnya. Ini juga benar. Yang ketiga, materi antar bintang dapat terkait dengan pembentukan dan kematian bintang. Ini benar. Dan yang terakhir, hanya ada satu kelompok daerah dalam materi antar bintang, yaitu yang berhubungan dengan pembentukan bintang. Nah, pernyataan ini juga benar. Lalu kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang merupakan karakteristik dalam proses pembentukan bintang adalah pilih salah satu atau lebih. Yang pertama, materi antar bintang yang melimpah dalam periode waktu yang lama tidak terlalu cukup untuk membentuk bintang. Yang kedua, proses pembentukan bintang dapat terjadi bila energi kinetik materi antar bintang lebih kecil dari setengah energi potensial gravitasi.
Yang ketiga, syarat terjadinya pembentukan bintang bergantung pada temperatur dan kerapatan partikel. Yang keempat, proses pembentukan bintang hanya dapat terjadi di daerah dengan konsentrasi debu tinggi. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Untuk yang nomor 1 dan 3, proses runtuhnya awan dipengaruhi massa, kerapatan, dan temperatur atau tekanan. Andaikan temperatur lingkungannya terlalu tinggi, maka dimungkinkan awan untuk tidak runtuh menjadi bintang. Nah, untuk pernyataan yang kedua, temperatur adalah besaran statistik yang mempresentasikan energi kinetik rata-rata partikel dalam sistem. Dari teorema virial diperoleh hubungan agar sistem dapat terikat dalam waktu lama, maka energi kinetiknya harus setengah dari energi potensialnya. Nah, untuk pernyataan yang keempat tidak terlalu. Jika begitu, maka tidak ada bintang yang lahir ketika alam semesta masih dini, yaitu belum ada debu. Jadi, jawaban yang benar yaitu nomor 1, 2, dan 3. Yaitu, yang pertama, materi antar bintang yang melimpah dalam periode waktu yang lama tidak selalu cukup untuk membentuk bintang. Ini benar. Yang kedua, proses pembentukan bintang dapat terjadi bila energi kinetik matahari antar bintang lebih kecil dari setengah energi potensial gravitasi. Ini benar. Dan yang ketiga, syarat terjadinya pembentukan bintang bergantung pada temperatur dan kerapatan partikel. Nah, ini juga benar. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.